Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan bagikan ya siapakah pemenang dari giveaway beberapa waktu yang lalu, yaitu satu buku berjudul Permata Hati Bunda dan juga Diari Ramadan ya. Oke, nah sebelum lebih lanjut silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya dengan mengklik subscribe channel Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi Anda semuanya dan kita semuanya ya. Nah, kita akan mengundinya dengan menggunakan bantuan YouTube Random Comment Picker ya. Nah, saya akan kopikan linknya terlebih dahulu. Oke, saya kopikan linknya ya. Lalu kita get comment. Dan siapakah yang beruntung kali ini? Oke, kita klik start. Winnernya adalah channel Master Edukasi. Oke ya. Terus kemudian yang kedua, berarti untuk channel Master Edukasi ini mendapatkan buku Permata Hati Ibunda ya. Lalu untuk yang Diari Ramadan siapakah yang akan mendapatkan? Kita klik lagi. Oke, Trisanti dengan komennya dan yang memberi Pak dosen semakin lancar rezeki sehingga bisa ngadain giveaway lagi. Amin. Oke, baik itu dua pemenangnya ya. Terima kasih, tetap semangat dan terus untuk bisa stay tune di channel Psikologi Menjawab. Jangan lupa untuk subscribe ya dan simak pembahasan berikut ini terkait dengan revolusi HRM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terputus Mas Pariman. Betul, nggak tahu nih kenapa tadi ada tulisan apa namanya aplikasinya berhenti sendiri ya, seperti itu. Tapi kayaknya bukan soal koneksi. Ya bukan. Ya inilah bagian dari teknologi lah ya. Nah inilah. Oke. Padahal sangat menarik sekali bahwa tadi disampaikan ya mau nggak mau terus kemudian kompetensinya soal IT, terus kemudian berikutnya soal agility tadi ya, kelincahan, ya, betul. Dan kemudian problem solving. Nah ini juga bocoran buat teman-teman yang baru join ya, yang mungkin pengen melamar pekerjaan, tuh mau nggak mau tuh harus paham lah soal IT gitu kan ya, dan soal agility gitu. Dan ternyata sekarang ya bener-bener nih ngadepin tantangan gitu. Ada seorang apa namanya di awal-awal cerita kalau awalnya itu edukasi lah, ini pentingnya itu pakai teknologi, pakai ini. Tapi pelatihan nggak efektif. Tapi kemudian ketika ada COVID, seperti ini mau nggak mau akhirnya harus pakai. Orang di-trigger dalam waktu seminggu, bisa nggak bisa harus bisa ya. Akhirnya bisa juga ya. Ini kadang juga lucu juga kita ini ya. Oke. Buat teman-teman yang join silahkan kalau ada pertanyaan boleh juga bertanya langsung ke Mas Tegun. Jadi beliau ini banyak menekuni di dunia rekrutmen dan melakukan studi terkait sama kebutuhan-kebutuhan di tempat kerjanya ya, dan ngomongin soal apa namanya istilahnya yang dibutuhkan itu kompetensi seperti apa sih. Nah seperti itu. Nah kira-kira Mas Tegun ya dari istilahnya apa ya, pahit-pahitnya itu seperti apa sih kalau ngomongin situasi yang yang sekarang nih, pahit-pahitnya dari sudut pandang ya. Oke Mas. Ini saya berkaca dari pengalaman krisis beberapa waktu yang lalu lah ya. Jadi karena saya lebih banyak bekerja di sektor energi, khususnya di tambang dan khususnya lagi di tambang batu bara. Jadi batu bara ini kan harganya mengikuti komoditi internasional lah ya. Kalau dia turun ya ikut turun, kita harga juga turun.
yaitu mempengaruhi ekspor, kemudian mempengaruhi harga. Nah, sekitar tahun 2000, saya ingatnya saja ini ya, tahun 2012, 13 itu mulai harga turun banget tuh, mulai turun banget. Kemudian tahun 2015, 16 juga turun. Nah, apa efeknya sih sebagai perusahaan tambang ini? Pertama, benar-benar kalau pengurangan atau kita ngomongnya layoff ya, itu tidak bisa dihindari, Mas Pariman. Tetap karena tadi ya volumenya, terutama volume ya, kalau dia volumenya berkurang atau produksinya berkurang ya, mungkin kalau di tempat yang lain kalau produksinya berkurang, mau tidak mau dengan manpower yang istilahnya dia harusnya bisa untuk produksi 50 juta, tapi dia sekarang 40 juta. Nah, itu mau tidak mau memang harus kalau tidak ada bisnis yang baru, kemudian itu tetap di layoff begitu. Nah, itu yang paling pahit lah ya, kalau paling pahit. Nah, itu juga berulang lagi itu di tahun 2015-16. Nah, efeknya kalau terhadap XR, itu yang pertama, kalau kita ngomongin combine ya, compensation and benefit ya, itu kenaikannya, increment ya, atau kenaikan tahunan itu ya tidak sebesar yang biasanya lah. Paling dia inflasi tambah sedikit, itu nggak hanya di tempat saya, tapi maksudnya di beberapa industri yang saya tanyakan, yang terpengaruh terhadap tadi komoditas, terutama untuk bisnis-bisnis yang terkait komoditas juga sama. Itu yang kedua, itu benar-benar ngencengin budget nih, benar-benar budget itu diplototinnya beneran tuh. Nah, pos-pos yang tidak penting, pos-pos yang kira tidak esensial, atau misalnya kalau di XR ya ada pelatihan-pelatihan yang non mandatory atau tidak wajib, itu juga benar dikurangi gitu. Itu pahit-pahitnya. Jadi kemungkinan di tahun 2020 beberapa industri yang istilahnya terdampak, paling mudahnya ya tadi itu layoff, kemudian dia kontrol budget gitu sih, Mas. Nah, inilah ya, gimana kita harus narik nafas dalam seperti ini ya. Iya. Artinya kalau saya cermati dari sudut pandangnya SDM juga nggak mudah juga gitu kan ya. Situasi pasarnya menuntut memang ada penurunan, terus kemudian produksi nggak bisa lebih banyak lagi, mau nggak mau juga kemudian sumber daya yang masuk ya harus dikurangi. Seperti itu ya, Mas Tekun ya. Betul sekali. Mohon buat dimengerti juga ya, buat ya siapa sajalah istilahnya apa ya, yang mungkin bekerja ketika memang situasinya memang nggak mudah buat siapa aja, ya itu sebenarnya pilihan yang paling pahit yang terakhir gitu. Ya barangkali nanti ini bisa kita kasih tips, Mas, kalau bagaimana yang sudah kena layoff, bagaimana dia nanti mendapatkan pekerjaan yang agak mudah gitulah, maksudnya dari sisi HR itu bagaimana sih gitu, atau dari sisi recruiter talent bagaimana sih yang dilirik perusahaan. Nah, mungkin barangkali nanti kita bisa explore begitu. Oke, berarti apa sebenarnya kita explore sekarang kali ya? Oke, ya. Ini bahasan menarik, Mas, karena tadi kalau misalnya memang situasi bisnis sudah tidak memungkinkan untuk tadi punya yang respon yang kita nggak bisa kendalikan lagi, dan kita memang kena, itu pun bisa terjadi nanti misalnya dengan saya atau dengan siapapun kan. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah dari diri sendiri ini tahu nih strength and weakness-nya bagaimana, atau kekuatan dan kelemahannya bagaimana gitu. Nah, kemudian kalau kita mau melamar lagi, artinya kita nyari industri yang kira-kira istilahnya itu lebih aman atau kalau kita ngomongnya aman itu bahasa secure lah ya, lebih secure terhadap nanti bisnis masa depan begitu. Nah, kita bisa mencermati ini misalnya industri-industri yang berdampak secara langsung, misalnya kayak pariwisata, kemudian bisnis penerbangan, kemudian misalnya restoran, mall,
Nah, itu yang mungkin kita bisa sementara hindari walaupun ada kan. Nah, kita lebih ke yang istilahnya perusahaan-perusahaan yang fundamental lah. Maksudnya yang fundamentalnya kuat, jangka panjang, misalnya kayak konstruksi, misal ini hanya ini ya, hanya perkiraan saja ya, bisa aja nanti salah ya. Misalnya di konstruksi atau di industri makanan, beberapa perusahaan teknologi ya, tidak semua perusahaan teknologi ya, misalnya yang terkait dengan tadi ya, teknologi yang menunjang pekerjaan ya. Kalau sekarang kan misalnya lagi misalnya Zoom, misalnya itu kan Zoom atau yang lainnya lah ya. Tapi tidak semua perusahaan teknologi juga tidak terdampak ya, justru ada yang terdampak dan negatif gitu kan. Misalnya kayak hotel kan, penerbangan gitu kan tidak bisa ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyiapkan beberapa tadi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan berarti kan. Nah, apa aja sih yang tadi dibahas? Pertama berarti minimal kita tahu nih teknologi dasar lah ya. Misalnya nanti kalau untuk online assessment. Nah, ini kalau online assessment mungkin kita bahas sedikit ya. Jadi pasca COVID ini kemungkinan penggunaan online assessment untuk di rekrutmen, itu khususnya rekrutmen ya, ini akan menjadi ya kunci termasuk ya. Jadi ini bocoran juga untuk lulusan psikologi ini, kalau untuk online assessment ini menjadi kemungkinan bisnis yang big lah gitu. Nah, online assessment ini cukup berbeda dengan assessment yang biasa kita lakukan lah ya, atau kita nyebutnya psikotes ya, karena nggak mungkin kan di online assessment kita ada gambar itu misalnya kan ya. Nah, ini cukup ya minimal kalau ini sih ngikutin beberapa online assessment ya, atau pernah coba lah di internet biar tahu nih, oh kayak apa sih modelnya, gambarannya gitu. Terus yang ketiga ini terkait kalau misalnya online assessment sudah oke, udah punya gambaran, ini terkait dengan interview berarti kan. Nah, interview bagaimana sih yang pasca COVID ini yang kira-kira nanti ya istilahnya tuh bisa meningkatkan probabilitas kita lah di mata perusahaan lebih oke gitu. Nah, kemungkinan kan kemungkinan juga menggunakan online interview ya seperti ini ya. Nah, artinya ini kan harus disiapkan kan, tadi sebelum kita online juga kita nyiapin dulu terkait jaringan, terkait tempat, terkait pencahayaan. Nah, ini juga menjadi penting gitu. Termasuk juga misalnya pakaiannya, ini juga kalau walaupun interviewnya online, tapi kita menyiapkan lah segala sesuatunya biar running well gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat, kalau terkait dengan agility ini, ya istilahnya kita sudah siap nih kerja misalnya dari rumah atau dari kantor, atau separuh di kantor, separuh di rumah. Nah, ini juga menjadi faktor kemungkinan nanti lah ya bisa diterima di perusahaan gitu. Itu sih simpelnya sih, tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut lagi begitu. Oke. Buat teman-teman silakan sambil tanya. Saya juga mau nambahi. Ini kebetulan saya berada di perusahaan emang banyak melakukan assessment-nya itu secara online. Karena memang mimpinya si pemilik perusahaan itu kan dia pengen partner dia atau partner perusahaan itu berada di seluruh dunia, berada di rumah masing-masing, menggunakan laptop dan kemudian bisa melakukan assessment seperti itu. Dan dengan COVID ini, kalau sebelumnya mesti ngantor saya, dalam COVID ini ya udah di rumah masing-masing. Makanya belakang ini saya set buat biar apa namanya, ya benar tadi disampaikan, mesti di setting sedikit lah biar lebih oke pencahayaannya juga gitu kan ya. Dan teman juga sudah mengubah psikotes yang biasanya itu Mas Tekun yang disajikan secara langsung itulah. Itu secara online sekarang sudah ada. Ini sekaligus promosi. Iya, silakan nanti title-nya silakan disampaikan sekalian kan. Iya, jadi cukup di rumah masing-masing, yang penting koneksi lancar.
Dan kejujuran ini berarti diutamakan sekali, dan pakai validasinya ya mungkin bisa pakai WA ataupun Zoom ya. Ya Zoom sih bisa sih. Jadi pakai Zoom dan kemudian modelnya yang share screen itu loh, sehingga bisa kelihatan. Gitu. Ya. Itu sih bocoran juga buat teman-teman, mesti kuasai sebagaimana yang disampaikan Mas Tekom. Nah, teknologi lah. Paling enggak nih ya Zoom. Ya. Yang sederhana kan mungkin kadang-kadang kita kesulitan juga ya. Kayak misalnya kita ngubah backgroundnya Zoom kayak gimana. Itu saya juga belajar juga itu dari Oh iya, ini gimana. benar. Sederhana tapi harus perlu di ini ya untuk nanti karyawan lah ya. Iya. Kan nggak mungkin kalau misalnya di belakangnya ada kasur, tempat itu berantakan banget gitu kan. Ada gimana Ya, gitu kan. Barangkali Ini nambahin ngomong Mas Pimen. gimana, silakan. Nah, kalau tadi ini terkait dengan kalau kita mau nyari perusahaan ya, tapi kalau misalnya memang situasinya berat, memang ya secara ekonomi susah lah ya, kita udah melamar kemana saja pun tidak dapat. Nah, kita pada masa pandemik ini kita juga harus istilahnya mengembangkan new skill lah ya. Nah, kalau new skill ini benar-benar menurut saya selain kita bergantung pada organisasi atau calon organisasi, kita harus mengembangkan new skill. Nah, kalau saya nyebutnya new skill yang high new skill lah ya, atau skill yang bernilai tinggi. Nah, misalnya bernilai tinggi ini sederhananya misalnya kita misalnya nih kita tugas ngetik surat gitu. Nah, atau dibandingkan dengan kita menganalisa sebuah dokumen penting misalnya terkait dengan kontrak. Nah, ini kan berbeda nilainya ya. Artinya apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita nanti mau kembangkan itu new skill yang kira-kira bisa mendapatkan pendapatan yang gede gitu. Nah, kalau misalnya yang terkait dengan pasca pandemi ini, bisa juga kita menggunakan teknologi ya. Nah, misalnya Mas Pariman sudah bergabung tuh di freelancer ya, freelancer.com. Nah, itu di sana berkumpul banyak ya, ada project.co.id kalau di Indonesia, ada fiverr.com, ada Upwork. Nah, ini di sana berkumpul istilahnya gig ya, atau istilahnya freelance pekerjaan yang banyak yang membutuhkan skill yang berbeda-beda juga ya, misalnya fotografi, misalnya menulis, misalnya desain, misalnya coding. Nah, ini menurut saya perlu di-defend diri sendiri nih, kira-kira new skill apa yang kita bidik gitu. Nah, ini juga penting karena nanti kalaupun di pekerjaan tidak dapat, kita punya istilahnya pendapatan baru yang bisa melanjutkan istilahnya kehidupan kita begitu. Itu sih istilahnya kita harus mengembangkan new skill, benar-benar new skill ini perlu dipelajari. Kalau sekarang ini posisinya banyak ya, kalau mau belajar new skill bisa lewat online training karena kita udah ini ya, atau online course ya, sama lah ya. Misalnya kayak kalau di Indonesia apa ya Mas Pimen ya? Ada ya adalah itulah. Ada, oke ada ya. Oke ada, cuman kalau sudah mengembangkan juga ada banyak sih yang lingkup. Kalau di Semarang juga ada. Ada ya. Nah kalau misalnya ini ya paling mudah mungkin ya di YouTube ya. Saya yakin banyak juga teman-teman yang berbagi ilmu untuk skill-skill baru yang bisa mendapatkan pendapatan gitu ya. Itu sih paling mudahnya lah, kita bisa searching di YouTube lah begitu. Nah, asal kita bisa tekun untuk mengembangkan new skill ini, saya yakin pasca pandemi kita sudah punya beberapa new skill yang kita bisa bisa kita manfaatkan untuk kalaupun nanti masih bisa bekerja di perusahaan atau dan tidak, kita bisa punya pendapatan atau multiple stream lah ya, pendapatan yang selain utama kita punya yang lain. Karena berdasarkan fakta ya, kalau di tahun 98 ini industri yang istilahnya dia bisa bertahan itu justru di UKM ya, maksudnya yang lebih kecil lah, skalanya lebih kecil itu justru dia lebih agile dan lebih bisa bertahan dibanding dengan tadi
perusahaan-perusahaan atau organisasi yang besar begitu. Nah, ini menarik nih. Berarti kayak masanya kayak keterampilan bisnis gitu gimana ya? Kan dulu ada semangat entrepreneur nih. Atau kalau misalnya umumnya kayak misalnya orang udah mau pensiun nih, terus kemudian dikasih pelatihan ya bisnis kalau nggak salah ya, terkait sama gimana sih. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini gimana sih dalam kacamata SDM? Oke, SDM ya. Oke, nah, dari mandate yang skill tadi atau ke entrepreneur gitu? Oke, kalau di perusahaan ya, di perusahaan memang kalau orang mau pensiun tuh ada persiapan pensiun, kemudian ada training dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ya, pada dasarnya kalau kita sebagai XR mengusulkan untuk istilahnya skill-skill baru yang bisa mendapatkan pendapatan lain selain di kantor sih tidak masalah. Kan tidak ada konflik yang dengan perusahaan ya, itu artinya bisa. Dan pernah juga, maksudnya sebelumnya di perusahaan lama, saya juga pernah mengusulkan dan ada juga itu, memang ada misalnya kelas-kelas kecil ya, tapi bentuknya voluntary ya, maksudnya voluntary based mas ya. Jadi ngumpulin kecil-kecil kita bahas apa gitu, walaupun tidak intent tapi ini menjadi inisiasi, nah ya, inisiasi gitu. Itu bisa. Artinya seorang XR bisa juga dia istilahnya ya work life balance lah ya, selain di perusahaan ini juga ada gitu. Nah, skill-skill apa sih yang dibutuhkan gitu atau untuk persiapan ke depannya. Dan menurut saya sih tidak harus menunggu pensiun ya, karena kalau udah kan ya terlalu mepet nanti kan persiapannya. Ini malah ada yang pengen pensiun dini. Oke, buat teman-teman silakan bisa bertanya mumpung Mas Tekun sedia di sini, karena nggak mudah juga buat kalau pas ngantor tuh, wah luar biasa lah. Ini pas di rumah soalnya kan, jadi pasti iya, ada space waktu yang bisa lah untuk kita. Jadi silakan buat teman-teman boleh sharing-sharing ataupun bertanya boleh. Nih, sambil kita sapa juga dari atas nih ya. Oke, ada Himawan, Novi, Heni Indah, Nurhindra, Else, Karisma, Windy Laili, Dilo Putro, terus kemudian RDR, Ferihana Kosmeti, Alfa Faiz, Nurmalita, Tasyorot Bolon ya, WP Torpedo, terus siapa lagi nih? Edwin, Dianik Vina, terus Riz masih Bore, bener nggak ya? Mimun 1030, L Budi, Luluang, dan seterusnya ya. Nah, ini ya, banyak. Oke. Kita lanjut deh. Nah, untuk untuk sekarang ini, kalau misalnya kan memang work from home ya, dari rumah gitu kan ya. Memang sebenarnya bisa nggak sih 100% semua di-handle dari rumah? Oke. Terutama yang seperti ini kan kadang harus visit, harus ngecek gitu kan ya. Oke. Ya, kalau ini ya, kalau di organisasi ini kan tipe pekerjaan dikelompokkan beberapa macam ya. Tadi itu misalnya ada yang dia harus ketemu customer, dia memang harus di office, nah atau dia memang harus di lapangan. Nah, kalau misalnya di lapangan ini kan tidak mungkin nih kerja dari rumah. Ya memang kalau untuk office, untuk beberapa fungsi tertentu itu bisa. Cuman memang ya tidak bisa 100% ya. Tadi itu Mas Pariman. Nah, cuman memang kalau ada tipe pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di rumah, itu kalau di rumah, ya istilahnya kalau dari XR ini kita harus riset ya. Tahu sih. Maksudnya kita harus punya HR analitik,
Kalaupun tidak ada fungsi di perusahaan, bisa kita lakukan riset sendiri ya. Tadi terkait dengan produktivitas misalnya kan, kalau work from home itu bagaimana gitu. Misalnya kita juga bisa meneliti distraction-nya berapa sih atau gangguannya berapa persen kalau di kantor. Misalnya kan ada email, ada telepon, ada apa, kemudian ada ngobrol. Nah kalau di rumah ini berapa persen sih? Terus kemudian bagaimana nih kalau kita ke kantor itu kan butuh transportasi misalnya kan. Nah ini kan juga butuh effort ya. Nah ini sebetulnya kalau dari sisi perusahaan sih, kalau dari sisi XR dia harus bisa menjawab tuh misalnya istilahnya dengan data ya. Apakah WFH ini meningkatkan produktivitas atau sama saja atau bahkan memperburuk. Nah itu kan. Itu benar-benar dari XR memang harus bisa menjawab tantangan tersebut gitu Mas. Tapi kalau basically sih ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Itu sih. Nah, itu. Saya pernah tahu itu ada orang yang memang sedikit memaksakan diri gitu kan ya, karena memang ya saya ini harus ngantor nih kalau enggak. Ya bukan, mungkin ada istilahnya apa ya, ada soal sistemnya, mungkin ada website yang harus diakses, semuanya dari kantor gitu kan ya. Di sisi lain ya saya salut lah itu, tapi di sisi lain juga situasinya ada temennya yang menyampaikan kalau ini perusahaan kita itu lagi berhenti produksi, andai pun kamu ngantor juga, aduh berat nih kayaknya. Oke. Sambil nunggu yang lain juga nih kalau ada ya. Ya. Nah kalau Mas Tekun sendiri berarti ini work from home sejak kapan berarti ya? Kalau saya sih sejak ya 2 bulan yang lalu lah ya, ketika udah mulai awal-awal pandemik itu, ya maksudnya pandemik yang di Indonesia maksudnya ya. Kemudian ada beberapa himbauan dari pemerintah, ini perusahaan juga dia istilahnya compliant lah ya, mengikuti policy dari pemerintah begitu. Nah ini itu pun untuk yang di head office ya Mas ya, tapi kalau untuk yang di site ya di tambangnya sana ya kebijakannya lain gitu kan. Ya misalnya memang harus tetap kerja di sana begitu kan, posisinya tidak bisa balik gitu. Ya itu tidak hanya di saya ya, di perusahaan sejenis misalnya di tambang yang sejenis ya. Sorry Mas, tadi ini lampunya mati. Sejenis, kemudian itu juga sama posisinya. Kalau yang di site dia tidak bisa balik, yang cuti dia tidak bisa kembali ke site atau ke lokasi tambang begitu. Nah ini ya bisa panjang nih. Ada teman yang sudah 2 bulan setengah sampai sekarang belum bisa balik karena tadi kan policy-nya memang belum bisa balik ya. Itu. Oke. Ini mati lampu atau tadi mati lampu, mati listrik? Mati sebentar. Tadi sempat ya, mati listriknya nih. Bentar nih. Ya, buat bentar. Ya, sambil saya sapa-sapa lah. Terima kasih buat Elsa Fairuza. Terus ada Mas Jun Azizul Hakim. Nah, ini. Nanti bolehlah sharing-sharing sekaligus nimbrung nih, mumpung ketemu sama. Terus Andi Alkausar, Purcaksono, Madam Geceh, Arulusi, Jennifer, terima kasih. Yasno, terus Ong Siang Lin, Yu, Ayu Hayai, Khairul Walis, terima kasih. Terus kemudian Hasan, Zuf, Ayan, terima kasih juga. Kak Dodi, terima kasih. Nah, Pak Riman, memang kondisinya mati lampu. Kebetulan ini ada lampu emergency, jadi masih ada sinar. Kalau di sana masih kelihatan, Kak? Masih kelihatan. Oke, ya. Ya, saya lagi mengusahakan lampu emergency nih. Ya, biar inilah. Nah, lanjut nih. Iya, inilah tantangannya ya. Ya, saya kira ini tantangan juga ya work from home ya, ketika katakanlah ya soal mati lampu, mungkin akses internet gitu. Ngalami kendala kayak gitu enggak? Mengalami beberapa kali nih saya di rumah ini koneksinya sempat mati gitu. Kalau pas mati lampu tuh
ya, oh ya, salah satu minggu mungkin ada sekali gitu, tapi nggak lama sih. Tapi kalau jaringan internet kadang sih satu waktu itu mati gitu. Ya ini benar-benar tantangannya infrastruktur ya. Jadi kemarin juga sempat ngobrol nih dengan saudara yang kebetulan dia stay-nya di Belanda ya, di Almere, Holland ya. Jadi dia sampai ini kalau sekolah memang tutup tapi benar-benar ada online kelas gitu ya. Bukan belajar di rumah ya, tapi benar-benar dia ada online kelas. Kemudian secara infrastruktur dia juga menyampaikan kalau bisa nih bekerja dari rumah terkait dengan tadi teknologi, security dan sebagainya kan. Nah ini mungkin juga tantangan di kita lah ya. Tapi saya yakin sih banyak orang yang pandai lah di Indonesia ini lah ya, termasuk ya teknologinya ini kan juga semakin maju, telekomunikasinya semakin maju, seperti itu. Nah, menarik nih. Ini ada yang tanya nih, Mas Jun, posisi di mana? Kelihatan. Oke. Oke, Mas Jun, posisi lagi di Grobogan nih. Di Belanda tidak pakai herd immunity ya Kun. Nah kalau di Belanda justru pakai Mas Yun. Jadi kemarin sempat baca artikel dan juga ngobrol lah tadi dengan ada saudara yang di sana. Istilahnya mereka apa ya? Ini kita jadi ngomongin COVID ini ya berarti ya. Okay. Ya mungkin terkait kaitannya sama pekerjaan tadi mungkin ya. Oke, dia menyampaikan kalau kerja di rumah ya istilahnya tadi, terus ya menerapkan herd community, terus kemudian dari pemerintahnya ini dia mengambil kebijakan bahwa istilahnya apa ya mudahnya itu, dia istilahnya memperlakukan orang dengan secara dewasa. Nah, beda ya kalau dia ngomongnya nih, kalau kayak lockdown dan sebagainya ini kan beda ya kalau dengan dia. Yang penting dia mengasih guidance rule yang jelas, misalnya social distance dan sebagainya itu kan. Nah, tapi secara ini tidak lockdown begitu. Tapi nggak tahu ya kalau berkembangnya dengan ini ya, saya juga belum mengikuti yang paling terakhir ya. Barangkali juga sudah mengikuti negara lain ya. Oke, menarik lah. Kapan-kapan kayaknya kita hadirkan yang dari sana. Bisa. Bisa sharing-sharing langsung. Ada kok lulusan psikologi yang di sana kan, ada kan, psikologi Undip maksudnya. Ini bisa diundang lagi lah Mas. Bisa sharing lah bagaimana di sana dengan kondisi COVID ini gitu. Oke, boleh juga. Ini yang sementara yang dapat info kan sudah pada balik, cuman yang di sana siapa aja mungkin yang masih di sana. Mana belum dapat infonya. Ada, nanti kita cari lah. Siap. Oke. Ini ngomong-ngomong nggak kerasa kita sudah sampai ini ya, hampir jam 9 ya. Ya. Oh, tahu di rumah Mas Jun, dia udah berbagi-bagi. Ada mungkin semacam ya yang nggak ngomong kesimpulan tapi ya, poin-poin lah. Oke, barangkali poin-poinnya Mas ya, kalau tadi dengan terkait dengan tema Revolution XR after pandemic ya. Yang pertama kalau secara organisasi kita harus tadi responnya harus pas lah. Terus yang kedua dia prepare untuk rebound lah ya. Jadi siapa yang nanti paling cepat rebound dialah nanti yang menjadi pemenang gitu kan. Kalau misalnya secara kayak negara nih kita lihat Korsel Korea Selatan setelah 98 ini dia menjadi rising star lah sampai sekarang ini kan, terkait dengan teknologi, industri dan sebagainya kan. Nah barangkali dengan adanya pandemik ini menjadi penanda lah ya, penanda dari masing-masing organisasi sendiri, kemudian masing-masing XR sendiri, bahwa kita harus benar-benar menyiapkan nanti kalau rebound tuh apa yang harus kita lakukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita sebagai karyawan
saya juga karyawan kan. Kalau kita nanti bagaimana sih istilahnya kita mau menghadapinya ya. Kalau posisi yang terburuk tadi misalnya ada PHK dan sebagainya, berarti kita harus nyari pekerjaan. Dan tadi beberapa skill yang saya sebutin, dimulai dari teknologi, agility, dan problem solving ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengembangkan new skill lah ya, new skill yang bisa yang bisa kita buat untuk mendapatkan pendapatan lah begitu ya. Itu sih. Ada pertanyaan itu dari Mas Jun, kita jawab atau gimana? Ya, boleh kalau. Silakan. Oke, problem XR sekarang terkait PHK amankah Kun? Nah, kalau problem XR terkait dengan PHK ya, jadi PHK ini bukan tool yang disukai dari XR ya, Mas Jun ya. Jadi ini termasuk tool yang kita sendiri tidak happy lah ya, karena kita ada PHK ini kan menjadi penanda juga untuk organisasi kan, alarm untuk organisasi kan, apakah itu kita tidak inline dengan bisnis atau produktivitas kita kurang, atau karena kondisi tadi kita yang tidak bisa merespon kondisi yang ada. Nah, tapi kalau masalah ini menjadi masalah atau tidak masalah, namanya PHK selalu menjadi masalah. Bagaimana kita meminimalisir untuk istilahnya ekses lah ya dari PHK itu, entah itu dengan regulasi, terus kemudian dengan perhitungan yang sesuai begitu sih, Mas Yun. Oke, baik. Terima kasih Mas Tegun, nggak kerasa sudah sejam juga kita ngobrolin. Dan saya kira ada yang komen, justru mestinya kami semua yang mengucapkan terima kasih, dan ada komentar dari yang join tadi lah, ini isinya daging semua. Ya, menurut saya sih seperti itu ya. Ini hal yang menurut saya sesuatu yang baru, dan kalau kita cermati, kita kupas masing-masing, wah itu luar biasa sekali. Dan kita berharap nggak cuma kali ini ya, ntar berikutnya lah ada sesi-sesi lagi. Oke. Ya. Terima kasih buat Mas Tekun yang sudah join. Terima kasih buat teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, kita tutup ketemuan kita, live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah kami usahakan nanti untuk live ini bisa kami upload, kami share di YouTube ya. Insya Allah akan kami kasih tahu linknya. Terima kasih Mas Tegun, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.